Saudara, langsung dari Mahkamah Konstitusi kita pun akan ikut membahas pemeriksaan saksi terkait dengan sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang saat ini sedang berlangsung. Sudah 7 ahli dari kubu 01 Anies Muhaimin memberikan keterangan di sidang MK tadi. Saat ini sidang memasuki adalah pemeriksaan saksi. Tadi terakhir kita sudah bersama dengan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini. Mbak Titi, jumpa lagi. Mbak Titi, kita bahas yang terbaru dulu ya Mbak Titi. Tadi kan terakhir saksi dari kubu 01 itu ada Adnin Armas. Adnin Armas tadi dia mengatakan dia adalah tim hukum 01 Anies Muhaimin di Jawa Timur. Keterangan yang ia sampaikan tadi soal data pemilih. Ada 12 juta selisih antara pemilih legislatif dan juga pemilih pilpres. Ini katanya cukup besar, tidak wajar. Anda melihatnya seperti apa? Ya, tadi yang disebutkan itu kan ingin menanyakan mengapa ada selisih suara sah dan tidak sah yang cukup besar, suara sah untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden yang cukup tinggi ya. Jadi kalau yang dimaksud adalah suara sah, memang itu bisa relatif dijelaskan. Suara sah untuk pemilu presiden itu 164.227.475, itu suara sah. Suara sah untuk pemilu legislatif itu memang lebih rendah, yaitu 151.796.631. Mengapa suara sah untuk pemilu presiden lebih tinggi daripada pemilu legislatif? Kalau yang dimaksud suara sah ya, karena yang saya dengar tadi suara sah. Karena memang metode pemberian suara di pemilu presiden lebih mudah daripada pemilu legislatif. Pemilu legislatif itu suara tidak sahnya selalu tinggi dari pemilu ke pemilu. Sebagai contoh di 2019 ada 11,12% suara tidak sah pemilu legislatif, setara dengan 17.503.000. Itu besar sekali, bahkan lebih besar daripada perolehan suara Partai Golkar di 2019. Kalau yang dimaksud adalah kesenjangan suara sah antara pemilu legislatif dan pemilu presiden, karena memang pemilu legislatif punya kecenderungan punya suara tidak sah yang lebih tinggi, yang mengurangi tentu saja suara sah ya. Kecuali kalau kemudian yang ditanya adalah pengguna hak pilih. Mengapa pengguna hak pilih lebih tinggi daripada misalnya antara pilpres dan pileg? Pemilu presiden lebih tinggi daripada pemilu legislatif dan itu jaraknya sampai 12 juta. Nah itu masih agak relevan karena walaupun masih bisa dijelaskan pemilu presiden itu kan dapilnya seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri juga itu dapilnya presiden. Jadi dalam negeri dan luar negeri itu dapil pemilu presiden. Tapi di luar negeri hanya ada dapil Jakarta 2. Prinsipnya adalah Mas, kita pindah provinsi tidak bisa nyoblos DPR. Ya. Karena beda dapil, tapi pasti nyoblos presiden. Nah makanya tadi menarik untuk mendengarkan yang dia maksud selisih itu apa? Selisih suara tidak sah, suara sah, mohon maaf. Karena memang suara sah untuk pilpres lebih tinggi seperti tadi saya jelaskan, suara sah pilpres 164 juta, suara sah pemilu legislatif 151 juta. Ini dikarenakan tingginya suara tidak sah di pemilu legislatif. Karena model pemberian suara kita dengan sistem pemilu proporsional terbuka lebih rumit daripada untuk pemilu presiden. Kalau presiden kan calon hanya 3, mencoblos orang langsung. Kalau untuk pemilu DPR itu calon partai ada banyak. Banyak sekali partainya hanya tertulis nama, tidak ada foto, banyak yang tidak kenal. Mbak Titi, kalau indikasinya seperti itu, ada dugaan 12 juta selisih suara yang cukup besar. Walaupun belum pasti, kalau ini terkait dengan penggunaan hak suara, itu indikasi apa? Kalau pengguna hak pilih ya, lagi-lagi pengguna hak pilih ini KPU harus jelaskan, karena kan berarti di sini dapil dalam dan luar negeri itu dapil presiden. Nah, dapil DPR itu 84 dapil. Bisa jadi ada pergerakan pemilih pindah daerah pemilihan yang membuat dia kehilangan suara DPR-nya. Itu bisa menjelaskan. Tapi apakah angkanya sampai 12 juta? Nah itu yang harus dijawab oleh KPU. Karena memang kan yang mengurus pindah memilih di Indonesia itu cukup banyak. Tapi apakah pindah memilih sampai kemudian berdampak pada 12 juta yang kemudian tidak menggunakan hak pilih DPR karena dapilnya berubah? Nah itu yang KPU harus jawab. Ini saya kira berkaitan dengan satu, ada keraguan dari nomor 1 soal akurasi DPT. Yang kedua soal dugaan bisa jadi mengarah kepada apakah ada penambahan suara untuk pemilu presiden.
Tapi itu tadi dugaan-dugaan berkaitan dengan pertanyaan ya. Iya. Tapi kalau soal menjelaskan mengapa pemilu presiden suara sahnya bisa lebih tinggi daripada pemilu legislatif, itu bisa terjelaskan. Karena memang trennya pemilu legislatif lebih susah, lebih rumit di dalam pemberian suara, dan suara tidak sah di pemilu legislatif memang jauh lebih tinggi daripada pilpres. Nah, terkait dengan tadi perpindahan jumlah pemilih, misalnya terkait dengan pengguna hak pilih, ini yang harus dijelaskan oleh KPU. Karena pertanyaan yang menyangkut pemilih, karena jangan lupa, pemilih itu kan yang menentukan suara. Jadi kalau misalnya nanti arahnya jangan-jangan ada penambahan, pengurangan, atau tidak akuratnya DPT, pasti ini akan berpengaruh pada perolehan suara. Ya, kalau data di 2019 dulu kira-kira ada peningkatan atau enggak Mbak selisih itu? Selisih ada. Karena kenapa di Pilpres suara tidak sahnya hanya 2% suara tidak sah. Berarti suara sahnya tinggi ya. Ya. Kalau suara tidak sahnya hanya 2,3%, berarti suara sahnya tinggi. Nah, suara tidak sahnya 17,5 juta atau setara 11,12%. Dari selisih suara tidak sah pileg pilpres saja itu sudah tinggi ya. Pilpres 2, sekian persen, pilegnya 11,12%. Jadi dari angka itu juga selisihnya jutaan begitu. Tapi angka partisipasi tidak berselisih jauh. Karena angka partisipasi itu kan menghitung orang yang menggunakan hak pilih. Nah, angka partisipasinya baik pileg ataupun pilpres sama-sama di atas 80%. Baik, itu yang harus dijelaskan lagi nanti oleh saksi dari kubu 01 terkait dengan apa selisih angka 12 juta ini. Terima kasih Mbak.